Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi pendengar. Apa kabar pendengar pagi ini? Semoga baik-baik saja ya. Senang sekali saya Faisal Harismantori dapat menemani Anda dalam acara Bincang Pagi. Selama 1 jam ke depan, saya akan menyampaikan informasi terkait legenda-legenda dan kisah-kisah menarik tentang seputar desa di Indonesia. Kali ini kita akan membawakan sebuah kisah tentang sebuah desa yang terdapat di Provinsi Bengkulu. Memang pada dasarnya Indonesia merupakan negara yang indah dengan keberagaman yang dimilikinya. Tak terkecuali sebuah desa kecil yang terdapat di ujung selatan Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu ini. Sebuah desa yang memiliki luas sekitar 16,70 km persegi ini menawarkan keindahan yang tak kalah dari tempat lainnya. Desa Air Buluh namanya. Kalau dipikir-pikir cukup unik ya. Penamaan tersebut bukan tanpa alasan. Air Buluh memiliki makna air yang keluar dari pohon buluh atau pohon bambu. Itulah sekiranya orang desa menyebutnya. Menurut kisah, diceritakan bahwasannya dahulu terdapat 5 orang sakti yang sedang memperebutkan wilayah desa. Salah satunya yaitu nenek moyang desa tersebut. Singkat cerita, kelima orang tersebut melakukan pertarungan yang berlangsung cukup lama dan tidak ada hasil. Pada akhirnya, salah seorang dari mereka memutuskan untuk mengadu kesaktian dengan cara yang lain. Pada kala itu, mereka sepakat untuk membuat sebuah sayembara yang diceritakan pada kisahnya bahwasannya di antara kelimanya membuat sebuah sayembara barang siapa dari kelima orang tersebut yang sanggup mengeluarkan air dari tanah, maka ia akan berhak menentukan batas wilayah dari kelima desa mereka tersebut. Dari keempat orang tersebut tidak ada satupun mereka yang sanggup untuk mengeluarkan air dari sumber mata airnya. Sampai tiba giliran nenek moyang dari desa Air Buluh, di mana ia mengambil sebuah batang bambu yang kemudian ditancapkan di atas tanah. Dan batang bambu tersebut ditebaskan menggunakan parang yang tajam. Seketika itu, pohon bambu yang telah ditebang tersebut memancarkan air yang begitu derasnya, yang kemudian menjadi sumber air yang luar biasa bagi desa sekarang ini. Kemudian dari legenda tersebutlah Desa Air Buluh mendapatkan namanya. Sebutan Desa Air Buluh melekat hingga saat sekarang ini. Letaknya yang cukup strategis yang berada di pesisir pantai membuat Desa Air Buluh menjadi desa wisata yang menarik wisatawan dengan keindahan pantai dan rimbunnya pohon cemara, sehingga tak jarang mengundang banyak sekali pengunjung yang datang untuk sekedar berwisata dan berrekreasi di sana. Kelapa sawit dan hasil laut merupakan komoditas yang sering dihasilkan oleh warga setempat. Memang sedikit sekali warga yang berprofesi sebagai nelayan. Hanya beberapa orang saja yang masih bertahan dengan profesi ini. Namun, apabila waktu libur Hari Raya Idul Fitri dan Tahun Baru tiba, sektor wisata meningkat pesat, di mana hal itu juga didukung oleh pemerintahan desa yang turut membangun dan mendirikan beberapa fasilitas di pantai wisata Desa Air Buluh. Salah satunya dengan mendirikan hiburan warga dengan organ tunggal. Tentunya hal tersebut membuat sektor perekonomian warga desa menjadi meningkat dari hasil penjualan tiket atau bahkan penjualan produk-produk manisan yang dijual di pantai. Meskipun tergolong sebagai desa kecil, namun pembangunan di Desa Air Buluh sedang gencar-gencarnya. Sektor wisata, pabrik pengolahan kelapa sawit, dan rumah sakit pun sedang dibangun. Dengan kehadiran sektor tersebut, membuat perekonomian desa menjadi lebih maju dengan terbukanya berbagai kesempatan dan peluang pekerjaan. Tidak hanya itu, di Desa Air Buluh juga memperhatikan sektor pendidikan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pembangunan sekolah dasar, yaitu Min 4 Mukomuko dan SMK yang dibangun di sana.
Selain itu, Desa Airbuluh juga merupakan desa yang kaya akan adat dan tradisi yang sangat memukau, dengan sistem adat yang terdiri dari 7 kaum, di mana pewarisan kaum tersebut berasal dari ibu. Masing-masing kaum memiliki peraturan yang berbeda dari kaum yang lainnya, di mana kaum ini dipimpin oleh seorang kepala kaum yang telah dipilih oleh anak kaumnya. Masing-masing kaum tersebut memiliki peranan yang penting dalam pemerintahan. Kepala kaum selaku pemimpin akan mengurusi anak kaumnya, mulai dari persoalan pernikahan, perceraian, bahkan persoalan lainnya. Fungsi kepala kaum di warga desa kami sangatlah krusial, di mana mereka selaku pemimpin akan memberikan arahan yang baik kepada anak kaumnya, dan tentunya akan mengarahkan kepada kebaikan pula. Nah, bagaimana? Cukup unik kan? Itulah tadi kisah dari Desa Airbuluh yang terdapat di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Sudah 1 jam nih aku menemani sahabat semuanya. Sekian penyampaian dari Radio Pagi FM. Selamat siang dan sampai jumpa.